Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Sejalan dengan berakhirnya Ramadan, akhirnya Idul Fitri pun tiba di depan mata kita. Mohon maaf lahir dan batin walaupun belum sampai kepada Idul Fitri itu. Dan ada hal yang lazim terjadi menjelang Idul Fitri, adanya perbedaan penentuan atau penetapan tanggal 1 Syawal. Mudah-mudahan itu semua tidak membawa perubahan atau justru membawa perbaikan kepada bangsa ini. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ce Popong. Selamat malam, Ce. Alhamdulillah, kedah damang. Gimana persiapan lebarannya? Ya, segala macam. Segala macam sudah Lahir siap. batin. Lahir batin. Segala macam. Baju baru sudah? Tidak pernah pakai baju baru. Tidak pernah pakai baju baru. Oke, baik Ce, silakan dibuka. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya buka sidang istimewa malam ini. Baik, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Bapak Menteri Agama yang sangat Cepopong hormati dan banggakan. Juga ada sahabat Cepopong yang selalu satu hati. Wakil ketua MPR. Satu hati satu partai maksudnya? Kenapa? Satu hati itu satu partai? Bukan. Oh, justru beda partai jadi Tapi satu hati. tetap satu hati, oke. Mana Bapak? Di mana duduk? Ada, Bapak? salah. Mohon. Waalaikumsalam. Baik, karena ini sidang istimewa, walaupun sidang istimewa tetap tata tertibnya ada. Sangat sederhana, Pak Nur. Pertama, semua orang yang ada di ruangan ini bebas menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya asal tidak keluar dari tema yang tadi sudah disampaikan oleh Adek Cepopong. Kedua, andai kata ada yang mau memotong pembicaraan orang lain juga boleh. Tapi karena ada polisi lalu lintas, ya tentu harus juga seizin polisi lalu lintas. Nah, walaupun Lebaran baru besok pagi, tidak ada salahnya Cepopong menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Mangga, Ya, baik, oke. Terima kasih. Dan tadi sudah diperkenalkan ada Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin, kemudian ada Wakil Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid, ada mantan Rektor UIN Jakarta Profesor Komarudin Hidayat, dan ada Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Bung Dhanil Ansar. Saya langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, biasanya yang diributkan orang dalam menyambut Idul Fitri itu, ini beda nggak? Ini sama nggak? Apakah perbedaan itu memang harus kita tonjolkan, dan kalau berbeda bagaimana kita menyikapinya? Ya, tentu yang perlu difahami, diketahui oleh semua kita adalah bahwa untuk menetapkan kapan itu 1 Ramadan, 1 Syawal, itu ada cara yang tidak seragam. Ya. Ada keragaman dalam menentukan itu. Jadi satu pandangan mengatakan, meyakini bahwa untuk menentukan kapan hilal itu bisa dilihat, itu cukup dengan perhitungan, di mana ketika kemudian posisi hilal itu sudah ada di atas ufuk, berapapun derajatnya, 0, sekian pun, selama itu sudah di atas ufuk, maka itu sudah dinyatakan hilal itu ada. Meskipun boleh jadi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi ketika menurut hitung-hitungan itu di atas ufuk, itu artinya hilal sudah ada. Sementara pandangan yang lain ya harus betul-betul disaksikan oleh mata melalui alat teleskop dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya
dengan hitung-hitungan yang disebut hisab itu. Nah, keragaman ini adalah sesungguhnya kekayaan hazanah keilmuan dalam Islam dalam melihat dalam menentukan hal ini. Jadi sebaiknya memang kita memaknai sebagai sebuah keberkahan untuk memudahkan, bukan justru malah menjadi faktor untuk memecah di antara kita begitu. Baik, oke. Saya ke Pak Hidayat. Keberagaman harus menjadi hikmah, bukan menjadi sumber perpecahan. Tidak hanya dalam penentuan satu Syawal, satu Ramadan, keberagaman justru menjadi ciri khas Indonesia. Bagaimana kita kemudian melihat keberagaman itu tetap bisa menjadi hikmah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetapi saya kira juga harus tegaskan ya bahwa seberagam apapun cara kita menentukan awal dan akhir Ramadan termasuk satu Syawal, kita pasti sama bahwa kita akan berhari raya di tanggal 1 Syawal. Ya. Ya, harus ditegaskan bahwa apapun cara Anda menentukan akhir Ramadan, Ya. kita akan berlebaran di 1 Syawal. Ya. Sama juga karenanya. Kita juga akan lebaran nanti dengan sholat Idul Fitri. Tidak dengan yang lain pasti. Ya. Kita akan juga sama lagi nanti setelah Idul Fitri akan silaturahim yang akan disebut dengan halal bihalal, saling memberi maaf, minta maaf dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya kenapa kita tidak mengedepankan bahwa ternyata keragaman itu menghadirkan kesamaan. Kesamaan yang menghadirkan jiwa yang besar. Jiwa yang tulus untuk kemudian menerima keragaman itu karena sesungguhnya baik dalam konteks Indonesia kita maupun juga dalam konteks Al-Quran kita yang selama 1 bulan Ramadan ini kita daras, kita pelajari, kita tadaburi, kita renungkan begitu ya. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Hujurat itu artinya adalah kamar-kamar. Bahkan dalam konteks yang kamar-kamar itu Al-Quran mengajarkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan dalam surah kamar-kamar itu bukan untuk kemudian menghadirkan konflik, bukan untuk menghadirkan satu hal yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi, ada sekat di antara kita, tidak. Kita ditegaskan betul Anda berkamar-kamar, beragam-ragam, budaya Anda, suku Anda berbeda, bangsa Anda berbeda, jenis kelamin Anda mungkin berbeda, bahasa Anda berbeda, profesi Anda berbeda. Tetapi itu memang Allah sengaja ciptakan demikian, bukan untuk menghadirkan konflik, tapi untuk menghadirkan ta'aruf, untuk menghadirkan saling mengenal, saling menghormati, saling menerima. Keragaman-keragaman itu untuk apa? Bukan untuk menghadirkan konflik sekali lagi, tapi untuk menghadirkan satu kompetisi, menghadirkan keunggulan. Keunggulan manusia dalam Al-Quran adalah dengan bertakwa. Nah kalau ini kita jadikan sebagai sebuah pintu besar, maka kita akan sangat memahami mengapa dulu para founding fathers dan founding mothers ketika kemudian membuat Piagam Jakarta sebagai mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di dalam alinea ketiga itu tegas mengatakan atas berkat rahman Allah yang Maha Kuasa, dan kemudian Indonesia dimerdekakan. Dan kita masih ingat bahwa kemerdekaan negeri kita yang kita cintai ini adalah dulu dilakukan pada bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan. Artinya kalau kita sekarang akan mengakhiri Ramadan, sesungguhnya kita belum lama dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian mewadahi keragaman Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke, ragam suku, ragam budaya, ragam bahasa menjadi satu. Kita adalah Indonesia. Karena bertemulah antara Indonesia kita dengan kemerdekaan kita, dengan Al-Quran kita, dengan bahwa besok kita akan lebaran di 1 Syawal. Apapun cara kita menentukan 1 Syawal itu. Oke, jadi mau tanggal Masehinya beda, yang jelas tanggal Hijriahnya tetap di 1 Syawal lebarannya. Itu enaknya mengundang Ustadz, walaupun berdialog itu tetap seperti tadarus. Ada ayat-ayat yang keluar gitu ya. Prof, keberagaman itu bisa menjadi kompetisi. Kompetisi ini kan kadang-kadang dalam berlomba orang bisa saling menyikut, bisa saling membunuh, bisa macam-macam. Supaya kompetisi ini bisa saling konstruktif, sama-sama mendukung itu, gimana caranya? Terima kasih. Ini ada pilihan yang memiliki konsekuensi masing-masing. Apakah perbedaan ini akan kita jaga, kita teruskan dengan harapan irahmat, atau kita bisa menyatukan kalender Hijriah itu? Sebab selama kalender Hijriah itu tidak bisa disatukan, maka kemudian dia tidak bisa menjadi pedoman bisnis, interaksi perdagangan, bahkan kemudian antara Malaysia Indonesia beda saja. Jadi praktis bahwa kalender Hijriah ya sudah itu agama saja, tapi tidak bisa untuk ngurusin hal-hal di luar agama. Nah ini konsensinya. Yang keduanya adalah
kalau negara itu yang diurus sifatnya rasional, sebagaimana kalender itu telah dicetak, ketika Idul Fitri bisa berbeda, tapi mengapa nanti tahun baru bisa sama lagi? Padahal sekali itu berbeda, maka sampai akhir tahun kan misalkan beda terus. Tapi nyatanya kan nanti sama lagi. Jadi sungguhnya kita tidak begitu konsekuen peduli berpegang pada kalender ini. Ya tidak apa-apa itu pilihan, tapi implikasinya begitu. Nah sekarang bagaimana andaikan dibalik? Karena kalender telah dicetak dan itu atas dasar kajian ilmiah dan wilayah negara. Jadi negara itu ngikuti saja perhitungan yang ilmiah rasional negara, tapi negara memberi ruang kepada umat beragama yang mau berbeda. Gitu. Jadi dari jauh negara sudah punya ketentuan agenda, tapi silahkan yang mau berbeda. Gitu. Dengan demikian kemudian negara punya acuan layaknya sebuah negara yang punya kalkulasi rasional sebagaimana kalender telah dicetak. Untuk apa dicetak mahal-mahal tapi ternyata kemudian tidak dipakai. Yeah. Misalnya ini sekedar pemikiran saja. Saya tidak ahli dalam hal ini tapi sekedar rasan-rasan aja gitu. Oke. Ini kalau dia ini juga begitu. Dia bisa memilih kapan lebaran. Dia milih puasa yang belakangan, milih lebaran yang duluan. Makanya kadang-kadang puasanya 28 hari, enggak sampai 29. Pangling sih kayak Ustadz ya. Ya saya ke Bung Dhanil sebagai anak muda yang bergerak di organisasi keagamaan. Anda melihatnya sama dengan yang lain-lain? Ya pertama yang harus dipahami ya Islam itu ya sangat sangat welcoming dengan keberagaman ya. Itu rahmat tadi disampaikan oleh Prof. Komar. Nah bagi anak muda sekarang itu sebenarnya ada ya anak muda yang beragama sangat pragmatis tadi seperti contoh tadi itu. Jadi mereka akan pilih mana yang akhirnya puasa duluan lebaran. Itu kan kelompok yang pragmatis. Kalau misalnya nanti ini Muhammadiyah itu lebaran tanggal 17 ternyata pemerintah menetapkan lebaran misalnya tanggal 18. Itu biasanya yang tanggal 17 banyak yang tidak puasa. Seharusnya kalau lebaran tanggal 18, tanggal 17 itu harusnya masih berpuasa gitu. Jadi yang perlu ditanamkan di anak muda ini tentu adalah semangat keberagaman itu sebagai rahmat. Bagi kita tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan kalau seperti saya misalnya contohnya ini saya senang itu kalau berbeda lebaran. Kita mari bergembira saja dengan perbedaan-perbedaan itu. Soalnya saya contoh nih saya keluarga saya dari pihak bapak saya, ibu saya itu Muhammadiyah semuanya, tapi istri saya itu keluarganya NU. Gitu ya. Saya bisa lebaran pertama 2 kali. Di keluarga saya itu lebaran pertama pertama juga, keluarga istri saya lebaran pertama juga. Jadi kita bergembira saja dengan perbedaan itu, jangan kemudian ada saling menegasikan. Itu yang berbahaya ya. Dan ini yang tidak sehat bagi negara ini dan bagi Islam juga. Jadi beragama itu harus menggembirakan, tentu dengan semangat tadi syar'i yang tetap Kemudian ketiga saya pikir masalah hisab ini kan kami di Muhammadiyah, hisab ini kan bukan hanya hisab penentuan awal puasa atau lebaran. Hisab juga berkaitan dengan penentuan arah kiblat, kemudian hisab berkaitan dengan hisab-hisab yang lain. Jadi tidak hanya berkaitan dengan itu. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Komar. Memang kalau kita ingin menjadikan tahun Hijriah itu sebagai panduan dalam setiap aktivitas kita, bukan hanya dalam aktivitas lebaran dan macam-macam itu, maka harus ada konsensus yang lebih besar. Saya pikir bukan hanya sekedar Indonesia tapi dunia. Jadi Pak Menteri saya pikir bisa mendorong. Kalau kita sedang sekarang sedang menjadi sorotan agar Indonesia itu menjadi kiblat perkembangan Islam, maka sebenarnya Pak Menteri bisa mendorong inisiasi
penyeragaman atau konsensus berkaitan dengan tahun Komariah itu tadi. Oke, jadi kalau bagi Anin enak berlebaran 2 kali. Ketika kita berlebaran 1 kali, besoknya kita sudah makan opor yang dipanaskan. Dia masih opor baru karena pindah ke rumah keluarga istri gitu ya. Ya, Pak Menteri, usul yang menarik dari Dhanil tadi, kita menginisiasi satu keseragaman penentuan tanggal-tanggal Hijriah. Ya, tentu kami pemerintah mengikuti harapan ekspektasi mayoritas masyarakat Muslim khususnya di Indonesia yang memang semakin lama keinginan untuk bersatunya ketika mengawali Ramadan, ketika memasuki Syawal itu bersama-sama. Itu harapan atau keinginan ke arah sana semakin besar. Nah, tentu ini sesuatu yang memang perlu ditindaklanjuti. Jadi dalam Islam itu kan ada hukum-hukum yang sifatnya sudah pasti, yang sudah tidak ada perbedaan di antara kita, tapi juga ada wilayah-wilayah hukum yang memang karakternya memang bisa menimbulkan keragaman pandangan terkait dengan sebuah atau suatu isu tertentu. Nah, persoalan penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal ini masuk wilayah yang kedua tadi itu, yang memungkinkan timbulnya keragaman. Tapi kalau semua kita bersepakat untuk menjadi satu, saya pikir ini tinggal persoalan waktu. Dan kami di Kementerian Agama terus sejak beberapa bulan yang lalu sesungguhnya memiliki program untuk penentuan kalender Hijriah. Ada program seperti itu, bagaimana mencari titik temu untuk menentukan bagaimana cara pandang, cara kita menentukan kriteria hilal dan lain sebagainya itu punya kesamaan. Ya mudah-mudahan lah ini waktu tidak terlalu lama keinginan ini bisa terwujud. Oke, tapi andai pun itu tidak terwujud, kalau tadi kita sepakat bahwa keberagaman adalah fitrah untuk hal yang lebih umum, tidak hanya penentuan hilal itu. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa keberagaman itu harus dinikmati, harus dibuat sebagai hal yang menggembirakan. Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid tadi bahwa keragaman dalam Islam itu kan sesungguhnya sunatullah ya, given, sesuatu yang memang demikianlah Allah menghendakinya dan sesungguhnya kita harus memaknainya sebagai sebuah anugerah sesungguhnya. Cara Tuhan untuk menebarkan kasih sayangnya, memudahkan umatnya untuk memiliki pilihan-pilihan keragaman itu. Nah, karenanya yang dituntut adalah bagaimana kita bisa lebih arif melihat keragaman, melihat perbedaan itu. Tidak justru untuk menafikan atau menegasikan antar kita yang berbeda-beda. Jadi hikmah di balik keragaman adalah semangatnya adalah bahwa ini sesungguhnya untuk memudahkan bahwa kita punya pilihan-pilihan yang beragam. Jadi yang penting yang harus digarisbawahi adalah jangan karena berbeda lalu kemudian kita saling menyalahkan. Yang penting adalah kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai terhadap perbedaan itu. Oke, saya kembali ke Bung Dhanil sebentar. Dan jangan perbedaan itu kemudian membuat kita saling menyalahkan. Tadi juga Anda sebutkan saling menegasikan. Apakah ini masih terjadi di level masyarakat kita? Saya termasuk misalnya kenapa misalnya Muhammadiyah minta sidang isbat itu tertutup. Gitu ya. Karena ada statement yang demonstratif misalnya dari beberapa kelompok ketika sidang isbat itu, karena kan ingin terlihat macam-macam lah, ada egosentris di situ dan macam-macam. Jadi kita ingin dorong supaya sidang isbat itu menjadi konsumsi perdebatan misalnya secara tertutup. Kalaupun berdebat, toh karena ini kan pemahaman publik itu tidak sama, tidak serupa gitu ya, dan tingkat pendidikan publik juga berbeda. Maka sidang isbat yang tertutup itu akan memberikan kebebasan perdebatan yang tidak demonstratif, dan perdebatan yang demonstratif itu terkesan menyulut kebencian dan macam-macam pada kelompok tertentu. Nah, itu penting. Ini untuk itu menjaga menggembirakan perbedaan, kemudian tetap dalam suasana yang berbeda, tapi kemudian kita bisa bergembira dalam suasana perbedaan itu. Dan sidang isbat yang tertutup itu baru di era Pak
Iya, baru menteri ini. sekarang ini. Jadi usul Muhammadiyah ditambung oleh NU. Jadi di level itu sebenarnya Muhammadiyah dan NU sudah saling bersatu gitu ya. Pak Hidayat, apakah Pak Hidayat juga melihat bahwa di level bawah karena ada serapan ilmu atau pemahaman yang berbeda tentang agama, justru kemudian keberagaman itu bisa menjadi pemicu perselisihan? Ya, secara umum ya pada tingkat mainstream yang terjadi permasalahan perbedaan seandainya terjadi untuk penentuan awal dan akhir Ramadan itu sudah tidak menjadi masalah yang diperuncing gitu. Ya kalaupun ada kemudian justru tadi memunculkan semangat untuk saling mentolerir, saling menghormati. Mainstreamnya begitu. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, saya kira dalam kaidah apapun selalu ada pengecualian. Jadi saya kira yang harus kita kembangkan, harus kita besarkan, harus kita gaungkan adalah bahwa kita sudah melampaui fase konflik itu. Justru ini yang harus kita maksimalkan. Termasuk sesungguhnya kalau kita bicara tentang Idul Fitri, sesungguhnya kita harus juga mengingatkan tentang satu hal yang juga sangat dipentingkan. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan faradha Rasulullahi shadaqatal fitr. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam tentu saja. Pada sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah satu hal yang saya yakin menyatukan semuanya, baik itu sampai ru'yah atau hisab pasti membayar zakat fitrah, gitu ya. Dan tidak ada yang berbeda. Dan itu menggembirakan, seperti kata Daniel, ketua pimpinan pemuda Muhammadiyah kita, dan Azhar tadi. Tapi hal yang kemudian dilupakan adalah zakat fitrah ini sesungguhnya adalah salah satu simbol bahwa beragama itu memang peduli. Beragama itu memang membela orang lain, memikirkan orang lain. Karenanya ungkapannya adalah shadaqatul fitri tuhratan lisaim minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Bayarlah zakat fitrah, bagikan dia sebelum Anda melaksanakan sholat Idul Fitri. Dia adalah bukan untuk orang lain, dia adalah untuk Anda sendiri. Agar puasa Anda betul-betul maksimal, puasa Anda lengkap, tidak ada yang kurang-kurangnya. Kalau ada yang kurang kemarin bisa ditutupi dengan zakat fitrah itu, tapi juga untuk menggembirakan orang-orang yang miskin. Ini juga sesungguhnya bagian dari yang menyatukan kita, apakah NU atau Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lain, partai-partai Islam, apapun juga yang ada di Indonesia, mereka pasti akan membayarkan zakat fitrah. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, saya kira salah satu permasalahan bangsa ini terkait dengan kemiskinan, terkait dengan kemurungan karena tidak bisa ikut merayakan hari raya, akan juga kemudian terjawab dengan baik. Oke, jadi mau yang hisab mau ru'yah tetap jumlah yang dibayar zakatnya sama ya? Sama, dan pasti akan harus melaksanakan. Oke. Prof. Komar, kalau kita lihat tadi keberagaman harus kita hargai, kemudian juga harus kita gembirakan. Berarti memang benar ya agama itu datang untuk kebajikan? Kalau saya lihat ya, dengan semakin banyaknya media sosial, televisi, sekarang ini ada pembelajaran bersama dari rakyat tentang misalnya hitung-hitungan cara menganalisis. Ini sungguhnya kuliah umum gratis kan, sehingga rakyat tambah cerdas gitu kan. Nah, saya terpikir gini, bagaimana kalau penentuan Idul Fitri misalnya itu diangkat lebih tinggi lagi penentuan kalender itu sendiri, sehingga disusun di awal tahun kalau perlu. Ketika mereka menentukan kalender Hijriah itu dasarnya apa? Gitu. Dan itu bisa dipercaya tidak? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Toh itu himpunan orang-orang ilmuwan. Sudah disusun tapi kok kemudian kok beda? Nanti ketemu lagi. Misalnya, ini aspek keilmuan saja gitu. Dan sekarang ini bahkan sudah mulai yang minta fatwa itu kan bagaimana orang Islam yang puasa di daerah kutub sudah mulai menyebar ke sana dan sebagainya. Jadi penentuan ini bagian kecil saja sungguhnya dari tuntutan umat untuk punya rujukan gitu. Jadi kita jangan hanya berkutat di situ saja. Nah, yang kedua gini, ini temanya kan Idul Fitri ya. Fitri. Sungguhnya yang lebih penting lagi bukan penentuan itu, tapi bagaimana kefitrian pribadi individu itu kemudian berdampak pada kefitrian umat. Pensucian hati itu hendaknya kemudian mendorong pensucian, pembersihan sosial. Kalau sosial itu kotornya, dosanya, dosa sosial itu kan pidana perdata. Nah, jadi setelah orang itu berpuasa, fitrah, itu fitrah dirimu. Tapi sungguhnya akan tergantung kalau kamu masih punya hutang pidana perdata, kamu nggak akan fitri. Jadi kalau orang kok
makan barang korupsi, walaupun berkali-kali puasa atau umroh atau haji, Nggak akan hilang. selama itu nggak dikembalikan, ya nggak akan terganjal fitrianya. Nah ini maka penceramah-penceramah agama ini hemat saya tolong meninjau ulanglah ceramah-ceramahnya itu. Seakan-akan kalau sudah puasa, sholat, haji itu kemudian wah udah bebaslah dosa-dosaku yang lalu, padahal dosa sosial itu tidak bisa seketika selesaikan perdata pidana dengan ritual gitu. Makanya kalau ada orang meninggal, standarnya gini pidato keluarganya, saudara-saudara, kalau almarhumnya utang piutang, tolong sampaikan pada kami biar kami selesaikan agar tidak menghalangi perjalanan di akhirat nanti. Oke. Kan gitu. Itu karena kesadaran apa itu yang membuat? Ya tadi ini kelanjutan dari agenda kefitrian puasa itu harus dibawa tarik kefitrian sosial apa? Agendanya penegakan hukum, etika dan sebagainya gitu. Jadi di situ bertemu antara etika agama dan institusi negara gitu. Karena kefitrian sosial itu tidak bisa hanya dengan khutbah tapi dengan instrumen negara. Baik, oke. Cek, Baik. menarik ya. Sebelum lanjut, ya minta izin sedikit menyimpang dari urusan ini sedikit, yaitu tadi waktu disebutkan oleh Bapak Hidayat Piagam Jakarta. Tadi Bapak menyampaikan Piagam Jakarta, Piagam menyebut atau Piagam? ya menyebut artinya itu. Yang itu pokoknya ya. Ya, Cepopong hanya ingin menyampaikan salut, sangat salut kepada tokoh-tokoh Islam pada waktu itu, pada waktu akan menentukan dasar negara kita. Pada waktu itu Pak Nur, kalau saja tokoh-tokoh Islam pada saat itu tetap berpegang kepada Piagam Jakarta, itu lain lagi dongengnya. Tapi kita harus salut dengan kejembaran hati beliau-beliau itu, karena waktu itu Pak Maramis mengatakan, mangga silahkan Piagam Jakarta yang 7 kata itu dilanjutkan, tapi kami akan memisahkan diri menjadi Indonesia Timur. Kebesaran hati para tokoh Islam waktu itu, yang dari 9 orang adalah 8 orang, kita harus salut. Oke. Kita harus salut. Saya sedikit menyimpang karena kita sebentar lagi 17 Agustus kan. Jadi karena kebesaran tokoh-tokoh Islam pada saat itu mau menghilangkan 7 kata, jadilah kita NKRI ini. Terima kasih, saya source untuk beberapa saat. Ya, baik. Kita istirahat dulu sejenak, polemik segera kembali. Emang namanya Piagam.